lebar lagi, marilah kita buka acara ini dengan salam kebangsaan. Mereka. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Direktur Utama Media Center ini, Pak ini. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Gini, saya ada fasilitas tempat kita, ya kan, dalam perjuangan ini. Kita bilangnya perjuangan. Tempat ini sebagai media center. Nah, media center yang dibuka ini kebetulan yang membuka ini PKPI, ya kan, partai yang dipimpin oleh Pak Sutioso. Kita bicara melihat kondisi bangsa sekarang yang kita pikir ini mau kemana, udah bingung. Dan kita pernah bicara dengan para tokoh itu, kita buntu artinya dengan sistem yang sekarang nggak ketemu lah, ya, dengan sistem sekarang ini, karena nanti kita bisa paparkan nanti oleh Sigit, bisa dilihat pertemuan pertama ini memang niatnya kita di kalangan muda secara mulai. Dan kebetulan ini ada teman-teman yang kenal Muhammadiyah, Gerakan Api, nanti terus kita perlebar. Tapi tentunya ini bukan milik kita sendiri. Dari CM, kita menamakan CM 18 solusi, karena kita ingin diskusi ini selalu ada solusi. Tapi ini perkenalan pertama, niatnya kita seperti itu. CM itu dari Cuk Mutia, Media Center Kebangsaan, Cuk Mutia 18 solusi. Nah, itu kenapa? Dan kita mau kayak pola yang agak berbeda. Jadi mudah-mudahan itu bisa bergulir, karena virusnya udah ada. Kalau kita ngumpul itu biasanya adu otot, adu apa ya? Seperti kita lihat di TV lah. Kami Ilyas, apakah ini bukan menyelesaikan masalah, tapi kayaknya mencari rating. Ngobrol kenceng-kencengan gitu kan, memperlihatkan siapa dirinya. Ya kan, kayaknya kayak nggak pakai ilmu gitu. Nah, kita inginkan istilahnya, ya bahasa bagusnya mungkin musyawarah mufakat itu loh. Kita bermusyawarah itu ya kuncinya mesti punya ilmu. Kalau kita bicara ballpoint banyak, ya pada nanti ballpoint, jangan ngomongin word, jangan nyampe, kita nyambung. Kita coba fokus di satu permasalahan, tentu dengan ilmunya. Kalau itu ada undang-undangnya, dengan ayatnya, dengan apa. Nah, seperti itu kita ngobrol. Kita ngobrol, sehingga kita selalu mendapatkan pemikiran-pemikiran yang jernih. Jadi di sini bukan ngadu siapa saya, kemampuan saya apa, saya apa, bukan itu. Karena kalau kita mulai dari sana akan salah. Seperti sekarang jadinya gitu kan. Masa lucu gitu kan, memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, walk out, jalan. Ini gimana gitu kan? Harusnya cari titik temu sama-sama. Nah, itu saja mungkin dari saya, nanti bisa berkembang. Dan pemikiran ini belum tentu pemikiran yang terpampang di dalam. Kita mesti memikirkan bangsa ini. Nah, selanjutnya sebagaimana kami kirimkan dalam lembaran undangan, bahwa ada satu kajian yang unik yang kami lakukan, dan itu selalu menjadi pertanyaan dalam diskusi kami tentang kondisi bangsa ini, tentang satu perusahaan sejarah yang apa iya tidak satupun anak negeri ini yang mau membicarakan itu, sehingga kita larut dalam kondisi sekarang. Tanpa berpanjang lebar lagi, sebagaimana agenda kita, saya selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada Saudara Sigit untuk memaparkan kondisi bangsa. Kemudian selanjutnya kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman dari Gerak Api, kemudian juga dari Muhammadiyah, segala perguruan tinggi, kemudian Pak Oce yang jauh-jauh dari timur tembak langsung ke Jakarta, Bang. Pertemuan kali ini sebetulnya juga adalah harapan kita dan juga keinginan lama kita. Berawal dari beberapa penelitian yang kita lakukan, teman-teman Gerak Api juga kenal dasar kan. Tahun 2004 pasca Helsinki, kebetulan saya ada rezekinya jalan sama teman untuk mengelilingi Aceh, dari mulai Langsa sampai ke Banda Aceh. Di situ kita menebarkan kuesioner dan hanya 5 pertanyaan. Salah satunya adalah
mengenai kapan bangsa Indonesia terlahir. Rata-rata dari 1.500 sampling yang kita ambil, mereka menjawab bahwa lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus 45. Kalau ditanya nih sumber referensinya dari mana? Dari lagu. Ternyata lagu 17 Agustus itu jadi sumber referensi sejarah buat rekan-rekan kita yang itu. Waktu itu kita khawatir karena kalau kita mencermati nota MOU antara RI dengan GAM yang terpampang di dalam pasal-pasal Helsinki, kita punya kekhawatiran bahwa NKRI akan pecah. Dalam makna bangsa ini ubah. Pasal-pasal di dalam perjanjian Helsinki kalau kita perhatikan itu sudah mengizinkan terbentuknya negara di dalam negara. Secara institusi republik berunding dengan GAM yang kelasnya mungkin sekelas ormas, itu kan udah nggak kelas. Nah dari sini kemudian perhatian dan kebutuhan kita akhirnya pulang ke Jakarta, berembuk dengan beberapa kawan-kawan, kita rumuskan beberapa konsep, beberapa kajian sejarah yang ini insya Allah akan menjadi bahan perhatian, bahkan menjadi dasar pertimbangan kita, baik itu di dalam perjuangan secara umum maupun di dalam Cut Mutia 18 ini kita bahas. Nah dari situ kemudian timbul inspirasi, kenapa nggak kita kemudian minta masukan dari teman-teman dari Gerak Hati, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa. Kita rezekinya baru bisa ngumpulin beberapa orang, ke depan mungkin insya Allah mudah-mudahan kita bisa tambah lagi beberapa masukan dan juga beberapa rekan-rekan yang ini juga butuh dan sangat bermanfaat dalam penambahan kajian-kajian terutama sekali dalam langkah-langkah kebangsaan. Nah teman-teman yang saya hormati, kalau kita cermati permasalahan sejarah yang tadi juga sudah dipaparkan sedikit oleh Bang Ruli maupun Rahman, kita punya permasalahan sangat kompleks sekali. Krisis politik, krisis ekonomi, kemudian juga krisis kepercayaan, krisis kewibawaan lembaga negara, di mana hari ini kita lihat sendiri Polri dengan KPK diadu-adu, yang sebetulnya itu adalah satu simptom, satu gejala bahwa lembaga negara kita kewibawaannya jatuh. Apa yang menyebabkan ini semua kita juga sedang berpikir. Pak Karni Ilyas yang tadi dikatakan Bang Ruli dan semua pakar-pakar hanya menitik beratkan pada fokus satu kajian fenomena, yang mana bila mana fenomena itu ditangani, yang anehnya fenomena itu justru melahirkan masalah-masalah baru. Kita SBY klaim 6% pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan 235 juta rakyat Indonesia, itu kan setidaknya sekitar 20 juta rakyat kita punya kelayakan hidup. Kemudian klaim ini ditolak oleh beberapa pakar. Nah pakar-pakar itu pun kemudian mengargumentasikan beberapa pandangan mereka terhadap ekonomi tidak berdasarkan apa yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa. Nah di sini teman-teman, ini whiteboard bebas, teman-teman bisa maju semua. Kita sharing, kita bikin skeleton pemikiran, tapi ya kita minta izin dulu untuk memaparkan ya, sekitar 10-15 menit beberapa concern atau kepedulian kita. Bukan kita tidak peduli soal korupsi, bukan kita nggak peduli soal kemiskinan, soal daerah miskin dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita di timur, kan di timur satelitnya DKI aja macam Bogor, kemudian Banten, kita masih bisa melihat banyak gejala kemiskinan. Bukan kita nggak concern ke masalah itu, tetapi buat kita ada satu filosofi Bronslah, satu filosofi yang mendalam yang harus kita bahas, dan itu adalah makna atau hasil dari perjalanan sejarah bangsa kita. Mudah-mudahan dari kajian sejarah ini kemudian sedikit demi sedikit kita punya inspirasi, kita punya semacam dasar, satu track untuk mengkaji bagaimana kita membangun ekonomi Indonesia. Apakah kita pilih sosialis, apakah kita memilih liberal, apakah kita memilih yang dikatakan dengan konservatif, atau kita mixing seperti Nazi, nasionalisme, sosialis, atau sosialisme, kapitalisme. Bagaimana kita akan membangun ekonomi itu bila didasarkan kepada sejarah. Untuk itu rekan-rekan, sebetulnya ini mungkin juga beberapa teman-teman sudah sering justru ini kita
untuk konsep ini disempurnakan oleh rekan-rekan semua. Jadi whiteboard bebas lah kita punya. Teman-teman kalau perlu untuk mengilustrasikan dalam bentuk gambar kita silakan. Yang pertama teman-teman, kita berangkat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, Founding Fathers kita menyatakan adalah negara kebangsaan. Makna negara kebangsaan ini ialah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibentuk oleh bangsa Indonesia yang lahir dan merdeka terlebih dahulu. Struktur ini sangat unik. Bahkan kita yang punya satu-satunya di seluruh dunia yang memiliki struktur ini. Negara-negara lain tidak. Ambil contoh tetangga kita yang paling dekat, Malaysia. Malaysia strukturnya berbeda dengan kita. Malaysia itu sebelum dulu negara Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris sehingga mereka menjadi negara Commonwealth, kita tidak mengenal bangsa Malaysia. Yang kita kenal bangsa Melayu. Tetapi begitu negara Malaysia dibangun atas dasar sokongan dari kolonial Inggris, kemudian baru bangsa Malaysia. Sedangkan buat NKRI bangsanya dulu yang dilahirkan, baru merdeka, kemudian membangun negara. Dari perbedaan yang mendasar ini saja sudah barang tentu buat teman-teman Gerak Api maupun teman-teman BEM sudah bisa mengartikulasikan bahwa kita pasti dituntut untuk membangun satu filosofi, satu teori, satu model, satu strategi dan taktik membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Di mana letak perbedaan? Tadi saya sudah katakan bahwa buat NKRI ini, mohon maaf nih tulisannya agak kayak cacing, maklum dokter nggak jadi ya.